Gue pilih Prabowo 2014. Gue pilih Jokowi 2019. Dan 2024 gue tidak akan pilih mereka dan afiliasinya. Karena tahun ini gue akan pilih Anies. Ada 3 alasan kenapa gue pilih Anies. Alasan pertama, kebebasan berpendapat. Ada banyak bukti yang bisa kita omongin kalau Anies tuh paling pro kebebasan berpendapat. Tapi menurut gue yang paling gampang, lihat aja desak Anies. Itu gue yakin 100% itu ngubah cara kampanye politik selamanya. Sekarang udah jadi standar baru. Gue yakin 5 tahun lagi siapapun capresnya, siapapun yang berkompetisi, itu udah jadi standar paling bawah. Nah itu aja sendiri itu udah nunjukin banget kalau Anies adalah yang paling terbuka untuk membuka kebebasan berpendapat. Kalau misalnya yang bisa ngomong, yang bisa bertanya, ya bukan cuma pemerintah doang, ya kita-kita ini justru yang harus banyak ngomong, harus banyak nanya, harus banyak mendesak. Dan itu udah bukan cuma gaya kampanye doang, udah dijalanin dari dulu, ada banyak lah bukti-buktinya. Nanti kita kasih lihat di sini. Gua nggak hafal juga dan gua nggak nyiapin juga contekan untuk kasih lihat itu gitu. Tapi itu bukan hal baru yang dilakukan cuma buat kampanye, tapi udah hal yang dia lakukan dari zaman dia jadi gubernur, dari zaman dia melakukan Indonesia Mengajar. Ada banyak bukti-bukti di mana yang dia lakukan itu selalu membuka dialog sama semua orang yang terlibat untuk menentukan sebuah keputusan. Dan itu yang paling bikin gue merasa aman negara kita ke depannya akan kayak gimana. Alasan kedua, gue cari yang paling mirip sama value gue, yaitu kesetaraan. Banyak orang yang bilang pertumbuhan atau pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi itu baik. Gue setuju. Kita growth tuh bagus. Tapi kalau lu anak startup, lu tahu growth doang kagak bagus. Kalau lu cuma mementingkan matrix growth doang, ujung-ujungnya boncos juga. Banyak hal-hal yang nggak dipikirin kalau lu cuma mikirin kerja, mikirin cuma growth, dan itu yang terjadi 10 tahun terakhir. Ada banyak faktor-faktor lain di luar growth yang tidak difikirkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kesetaraan. Ya contoh yang udah gua sempat omongin, pembangunan, hilirisasi, industri dan segala macam bagus, meningkatkan ekonomi kita, memberdayakan sumber daya yang kita punya, tapi akhirnya mengabaikan hal yang lain gitu. Oke, pembangunan jalan tapi lingkungan jadi hancur. Pembangunan jalan tapi cuma menguntungkan mereka yang di kelas menengah ke atas, tapi menengah ke bawah nggak dapat jatahnya atau nggak dapat keuntungannya. Nah, Anies itu bawa gagasan yang menurut gua sangat sesuai dengan value gua, yaitu kesetaraan, yang dimana harusnya semua orang itu merasakan hal yang sama. Jadi ini bukan cuma soal growth doang, akan dilanjutkan yang bagus-bagus, tapi ya tetap mempertimbangkan hal-hal lainnya supaya semuanya, semua kelas atas bawah, kanan kiri, manusia bahkan makhluk hidup dan alam itu juga difikirkan. Alasan ketiga, konsistensi apa yang dibicarakan dengan apa yang beneran dikerjakan. Nah ini kan yang paling sering orang omongin juga ya, tapi nggak pernah ada yang bener-bener Anies ini dibilang omong-omong doang ya kan, bisa ngomong doang, jago ngomong doang. Pertama, jago ngomong itu nggak doang. Jago ngomong itu kalau lu presiden emang kerjaan lu ngomong, 80% kerjaan lu ngomong, 90%. Karena yang ngerjain kan bukan lu, yang nyangkul kan bukan lu, yang ngerjain kan orang lain. Kerjaan lu adalah ngomong, meyakinkan orang-orang bahwa visinya seperti ini, kerjasamanya kayak gini, yuk kita jalan ke arah sana gitu. Jadi satu, jago ngomong itu tidak pernah doang. Yang kedua, ya sebenarnya semua track recordnya bisa dilihat, apa yang udah dijanjiin versus apa yang beneran jadi, itu bisa dibandingkan. Udah pastilah 100% mah kagak, gue juga 100% mah nggak mungkin. Udah pasti ada yang nggak terrealisasi sesuai apa yang diomongin, tapi persentasenya paling besar dibandingkan dengan capres-capres lain. Kan capres lain juga pasti ada apa yang diomongin sama yang dia kerjain sama atau enggak. Lo lihat tuh persentasenya mana yang paling gede. Nggak mungkin ada yang 100%, tapi mana yang paling gede. Dan dari pengamatan gua, yaitu Anies. Lo bisa lihat lah 23 janji masa kampanye di Jakarta yang beneran dia realisasikan. Terus hal-hal lain lah yang diomongin di media beneran kejadian atau enggak. Ada banyak orang-orang yang udah ngasih testimoni, terutama warga Jakarta yang udah ngasih testimoni gimana sih beneran Pak Anies nih mengutamakan keadilan buat semua. Dan gue pengen itu yang berlanjut, dan gue pengen itu yang gue dukung di 2024 ini. Itu recap 3 alasan: kebebasan berpendapat, kedua kesetaraan, ketiga konsistensi apa yang diomongin sama yang dikerjain. Nah terakhir, gue juga dalam diskusi sama banyak teman-teman gue, pada banyak yang pesimis. Oke, Anies bagus, tapi beneran bisa menang apa enggak nih? Kalau kalah ujung-ujungnya ya ngapain kita dukung gitu kan? Sangat beralasan, tapi gue selalu bilang gue mendingan kalah tapi milih yang bener sih daripada menang tapi milih yang salah. Dan menurut gue dengan setidaknya dengan 3 alasan tadi, ya ini pilihan yang benar.
Gue nggak pengen, seperti video gue sebelumnya, gue nggak pengen nerusin apa-apa yang udah salah dan udah hancur banget, ngaco lah demokrasi kita kayak gini. Gue nggak pengen itu berlanjut. Gue pengen ada perubahan, gue pengen ada yang baru, dan terlepas dari hitung-hitungan politik mungkin atau enggak, kalaupun masuk putaran 2 bisa menang atau enggak, gue nggak, itu nomor 2 lah. Yang penting gue milih apa yang menurut gue benar, dan menurut gue yang benar, kita butuh perubahan. Thank you.